Kisah Abu Kilabah ini merupakan salah satu kisah yang begitu menyentuh hati. Dari peristiwa ini, kita dapat memetik pelajaran tentang bagaimana mensyukuri segala nikmat yang Allah anugerahkan, serta tetap bersabar atas setiap ujian yang menimpa. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab Ats-Sikat, kisah ini disampaikan dari Abdullah bin Muhammad. Ia berkata, suatu hari aku berada di daerah perbatasan, tepatnya di wilayah Arish, Mesir. Di sana aku melihat sebuah kemah kecil yang dari keadaannya tampak dihuni oleh seseorang yang sangat miskin. Aku pun mendekatinya untuk mengetahui siapa yang berada di dalamnya. Ketika masuk, aku mendapati seorang laki-laki yang terbaring. Namun ia bukanlah orang biasa. Kedua tangan dan kakinya lumpuh, pendengarannya terganggu, matanya buta, dan tidak tersisa darinya kecuali lisannya yang masih mampu berbicara. Dengan lisannya, ia berdoa, "Ya Allah, ilhamkanlah aku untuk senantiasa bersyukur atas nikmat-Mu yang Engkau karuniakan kepadaku, serta atas kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku dibandingkan banyak makhluk-Mu yang lain." Aku pun mendekatinya dan berkata, "Wahai saudaraku, nikmat Allah yang mana yang Engkau syukuri?" Ia menjawab, "Wahai saudaraku, diamlah. Demi Allah, seandainya Allah menurunkan lautan hingga menenggelamkanku, atau mengirimkan api hingga membakarku, atau menjatuhkan langit hingga menghancurkanku, aku tidak akan mengatakan apapun selain rasa syukur kepadanya." Aku kembali bertanya, "Atas apa engkau bersyukur?" Ia menjawab, "Tidakkah engkau melihat, Allah masih menganugerahkan kepadaku lisan yang senantiasa berzikir dan bersyukur. Selain itu, aku memiliki seorang anak yang selalu menuntunku ke masjid saat waktu salat, dan ia pula yang memberiku makan. Namun sejak 3 hari ini, ia tidak kembali. Maukah engkau mencarikannya untukku?" Aku pun menyanggupi permintaannya dan segera pergi mencarinya. Setelah beberapa waktu, aku menemukan jasad seorang anak yang telah dikelilingi seekor singa. Ternyata, anak itu telah diterkam dan dimakan oleh binatang buas tersebut. Aku merasa kebingungan, bagaimana cara menyampaikan kabar ini kepada ayahnya. Aku pun kembali dan berkata, "Wahai saudaraku, pernahkah engkau mendengar kisah Nabi Ayub?" Ia menjawab, "Ya, aku mengetahuinya." Aku bertanya, "Allah mengujinya dengan kehilangan harta. Bagaimana sikapnya?" Ia menjawab, "Ia bersabar." Aku melanjutkan, "Ia juga diuji dengan wafatnya anak-anaknya. Bagaimana sikapnya?" Ia menjawab, "Ia bersabar." Aku bertanya kembali, "Ia diuji dengan penyakit yang berat. Bagaimana keadaannya?" Ia menjawab, "Ia tetap bersabar." "Kini katakanlah, di mana anakku?" Akhirnya aku berkata, "Sesungguhnya aku telah menemukannya dalam keadaan telah diterkam binatang buas. Semoga Allah melipat gandakan pahala untukmu dan memberikan kesabaran kepadamu." Mendengar itu, ia berkata, "Alhamdulillah, Allah tidak menjadikan keturunanku termasuk orang yang bermaksiat kepadanya hingga diazab di neraka." Setelah itu, ia menarik napas panjang, lalu wafat. Aku pun membaringkannya dan merasa bingung harus berbuat apa, karena aku seorang diri. Aku menutup jasadnya dengan jubahku. Tak lama kemudian, datang 4 orang laki-laki berkuda. Mereka bertanya, "Wahai saudaraku, apa yang terjadi?" Aku pun menceritakan semuanya dan meminta bantuan mereka untuk mengurus jenazah tersebut. Mereka bertanya, "Siapakah dia?" Aku menjawab, "Aku tidak mengenalnya. Aku hanya menemukannya dalam keadaan seperti ini." Mereka kemudian meminta agar wajahnya dibuka. Ketika penutup itu disingkap, mereka terkejut, lalu mencium dan menangisinya seraya berkata, "Subhanallah, inilah wajah yang senantiasa bersujud kepada Allah. Mata yang selalu terjaga dari yang diharamkan. Tubuh yang tekun beribadah saat manusia terlelap." Aku bertanya, "Apakah kalian mengenalnya?" Mereka menjawab, "Tidakkah engkau mengenalnya? Ia adalah Abu Kilabah, sahabat Ibnu Abbas. Ia pernah diminta oleh khalifah untuk menjadi hakim, namun ia menolak jabatan tersebut." Perlu diketahui, jabatan hakim, kadi, pada masa itu merupakan kedudukan yang sangat mulia. Namun Abu Kilabah memilih meninggalkannya dan hidup dalam kesederhanaan di Mesir hingga wafat dalam keadaan seperti ini. Kemudian Abdullah bin Muhammad bersama keempat orang tersebut memandikan, mengkafani, menyalatkan, dan memakamkannya. Disebutkan pula dalam riwayat lain bahwa Abu Kilabah termasuk di antara sahabat Rasulullah terakhir pada masanya, sehingga khalifah ingin mengangkatnya sebagai hakim.